Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat di rumah bersama keluarga. Video kali ini kita akan langsung saja untuk sama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan debat di acara Rakyat Bersuara kemarin. Banyak hal yang kemudian bisa kita pelajari dan bisa kita lihat bagaimana kepanikan dari kubu para tersangka ini dan kemudian kelompoknya ketika ada satu langkah besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang kemudian viral, teman-teman. Langkah besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi apa? Itu sebenarnya bukan sesuatu yang biasa, teman-teman. Ada seseorang yang difitnah habis-habisan tapi dia memberikan langkah apa? Memaafkan kepada beberapa tersangka. Itu adalah langkah yang luar biasa yang ditunjukkan kepada Pak Jokowi yang terbukti membuat kubu sebelah sakit hati, panik, dan itu nampak dalam podcast-podcast mereka. Kita saksikan dulu bagaimana keseruannya. Terungkap Michael Sinaga bongkar orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi. Siapa orang besar yang dia maksud? Coba kita dengarkan. Kan tadi Anda ditelepon orang besar, maksudnya apa tuh? Ya, gini Bang Aiman. Kalau menurut saya, orang terbesar yang ada di balik kasus ijazah ini adalah Bang Egy Sujana. Maksudnya? Karena Bang Egy Sujana lah yang pertama kali menginisiasi melaporkan ke Bareskrim mengenai ijazah palsu Joko Widodo. Tidak ada orang yang berani, tapi dia berani. Itu kita harus kasih jempol. Melaporkan waktu itu? Melaporkan di Desember 2024. Oke. Dan saya sendiri ditelepon. Melaporkan apa tuh? Bisa dijelaskan lebih detail? Melaporkan tuduhan pemalsuan ijazah dan menggunakan ijazah palsu. Dengan terlapor Pak Jokowi waktu itu? Dengan terlapor Bapak Joko Widodo. Oke, itu Bang Egy Sujana? Bang Egy Sujana dan TPUA. Oke, kita sebenarnya mengundang juga di hari ini, cuma tidak berhalangan untuk hadir. Oke. Oh ya, mungkin beliau masih ada sakit ya. Saya kurang tahu. Karena beberapa bulan terakhir memang ada sakit beliau. Dan sering berobat. Nah, yang saya mau bilang, Bang Egy Sujana itu di telepon itu sangat jelas mengatakan ke saya bahwa dia datang ke rumah Jokowi tapi tidak ada permintaan maaf. Jadi yang kemarin ini maksudnya? Ya. Oke. Dia betul datang ke rumah Joko Widodo tapi tidak ada permintaan maaf. Jadi saya bingung, Yakub Hasibuan ini apakah dia datang di pertemuan itu dan melihat sendiri permintaan maaf itu? Kalau tidak, nggak usah ngomong banyak deh. Oke, minta maaf atau enggak, tapi yang jelas kan ada beberapa viral ya pernyataan Egy Sujana memuja-muji Pak Jokowi. Ya, saya kalau memuji-muji itu silakan saja. Bisa orang memuji, bisa orang ya mungkin berubah pikiran lah. Karena waktu di pertemuan itu ada hal-hal baik mungkin dari Pak Jokowi, saya tidak tahu ya. Maksudnya? Ini juga saya berandai-andai. Mungkin waktu itu Bang Egy meminta bahwa kasus ini terlalu berlarut-larut dan bukan meminta maaf ya. Kasus ini berlarut-larut dan perlu ada penyelesaian. Nah, Pak Jokowi mau menawarkan penyelesaian apa? Mungkin seperti itu. Tapi ini lagi-lagi saya berandai-andai. Tapi yang jelas, tidak ada permintaan maaf. Nah, saya harap Yakub Hasibuan dan kawan-kawan di sini tidak ada yang mengarang hal-hal yang di luar dari itu. Karena orangnya sendiri mengatakan ke saya. Apa pentingnya Anda menekankan bahwa ada atau tidak permintaan maaf? Yang Anda katakan tidak ada permintaan maaf. Kenapa itu menjadi penting? Oh, itu jelas dong. Karena sudah ada yang viral di luar sana bahwa ingin restoratif justice, meminta maaf, itu kan sepertinya meminta untuk kasus ini dihentikan dengan mengaku oke deh kita yang salah seperti itu. Oke. Padahal tidak ada, gitu loh. Oke. Artinya tetap Bang Egy mengatakan bahwa ijazah ini tetap tidak benar, gitu loh. Itu versinya si Michael, teman-teman ya. Di sini, nah, yang berkembang kemarin ketika Pak Jokowi, teman-teman, ini satu poin yang saya mau bahas singkat saja supaya kita akan langsung ke video selanjutnya. Di sini ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ada orang besar di balik ijazah palsu yang dituduhkan kepada beliau. Pak Jokowi mengatakan seperti itu. Langsung kemudian ada beberapa pihak yang mengatakan, ya pasti Pak Jokowi itu mengatakan orang besar itu adalah orang yang saat ini ada di Partai Demokrat. Mereka mengatakan dalam satu debat, nah gak mungkin kan orang besar itu adalah Ibu Megawati, dan tentu kemudian dia jelaskan, gak mungkin kan orang besar itu Prabowo, kemudian dijelaskan. Ya pastinya setelah mengeliminasi beberapa nama orang besar, maka pasti yang dituduhkan atau ditujukan orang besar itu adalah SBY dari Partai Demokrat. Itu kata dia dalam satu debat, teman-teman, terkait dengan
Partai Demokrat melakukan somasi dan laporan polisi kepada beberapa YouTuber dan podcaster. Itu disampaikan dalam acara tersebut. Nah, sedangkan ya, dan kemudian itu didukung lah oleh kelompok mereka. Pasti itu Jokowi itu bikin kegaduhan dengan mengatakan ada orang besar di belakangnya, kemudian langsung berasumsi orang besar itu adalah ya orang besar seperti SBY, Megawati, Prabowo atau ketua partai politik yang lainnya, teman-teman. Orang besar kan. Tapi definisi orang besar dari kubu mereka itu berbeda, teman-teman ya. Definisi orang besar, orang yang dianggap orang besar oleh Michael Sinaga disampaikan adalah Egy Sujana. Egy Sujana adalah orang besar. Jadi katanya orang yang berani melaporkan Joko Widodo sudah dia anggap adalah orang besar. Menurut kalian Egy Sujana orang besar atau gimana, guys ya? Aku juga tidak tahu definisi mereka melihat kualifikasi orang besar seperti itu, teman-teman. Kalau saya pribadi orang besar itu ya seperti mantan presiden, ketua partai ya, orang yang sudah lama berkecimpung di dunia politik. Amin Rais juga termasuk orang besar, teman-teman ya, karena berkecimpung lama di dunia politik. Anies Baswedan orang-orang besar kan, teman-teman. Tapi kalau dianggap Egy Sujana ya hanya karena berani melaporkan Jokowi kemudian dia menyebutkan itu orang besar, nggak tahu juga gimana ya, teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian soal ini? Dan kemudian mereka mati-matian untuk mengatakan atau menyatakan bahwa Egy Sujana tidak meminta maaf. Egy Sujana ya memang pergi ke rumah Pak Jokowi, kemudian nggak minta maaf, tapi melakukan seperti ini dan seperti itu. Takut banget mereka untuk mengetahui sebuah fakta kalau misalnya kebenaran itu menyatakan bahwa Egy Sujana minta maaf, karena dari circle mereka, orang-orang yang saat ini menjadi tersangka, ada kemudian yang sadar mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan, mereka mengetahui kebenaran ijazah Jokowi asli dan kemudian mereka minta maaf. Itu yang mereka tidak mau hadir ke publik, yang melemahkan argumentasi dan tuduhan mereka selama ini. Ya teman-teman ya, itu sangat menampar sih. Kita lanjutkan dulu bagaimana keseruan debatnya. Dari pertemuan 55 menit. Ini yang disampaikan oleh Andi Aswan lewat kesaksian dari Sekjen Rejo atau dua orang yang menemani Egy Sujana ke sana, teman-teman. Kita dengarkan. Dan doanya itu sangat ini sekali menggugah gitu. Karena dia sebutkan Pak Jokowi adalah ayahanda. Ayahanda. Lindungilah ayahanda. Selalu katakan itu adalah ayahanda kami. Ya. Yang hadir Bang Egy Sujana, Bang Damai Lubis, kemudian Ibu Elida. Ya. Kemudian dari kita ada Rejo, dari teman-teman Rejo, ya ada Bang Darmizal ya. Kemudian ada Mas Rahmat di sana. Rejo itu relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Jadi kita ini di dalam relawan Jokowi lebih dari 100 itu kita. Darmizal itu ex Demokrat itu. Darmizal ex Demokrat. Ya, yang kemudian ikut mengkudeta Demokrat. Jadi dua orang ini ya, Darmizal sama si Rahmat ini, itu adalah yang ikut menggugat Partai Demokrat tapi gagal. Jadi saya Ya, lanjutkan. jadi ini orang saya jelek lanjutkan. ini dua orang ini. Oke, nanti Saya lanjutkan itu masalah itu Nanti kita bicara. Saya lanjutkan. Oke, Dalam oke. pembicaraan itu. Karena saya familiar dengan nama Darmizal. Ya, apa yang dikatakan bahwa saya tidak maaf ya. Jadi waktu itu Bang Egy itu memimpin doa 12 menit, dia dihitung itu. Dari pertemuan 55 menit. Dan doanya itu sangat ini sekali menggugah gitu. Karena dia sebutkan Pak Jokowi adalah ayahanda. Lindungilah ayahanda. Selalu katakan itu adalah ayahanda kami. Begitu. Dan waktu pertama bertemu, apa yang dikatakan Pak Jokowi? Bang Egy, alhamdulillah kita ketemu. Bang Egy masih ingat nggak waktu membuka LBH Bang Egy dengan Bang Todong Mulya Lubis tahun 2005 di Solo? Saya yang membuka. Apa Bang Egy bilang? Masya Allah, Bapak masih ingat itu. Artinya perhatian beliau itu sangat luar biasa terhadap yang kecil-kecil pun. Dia itu menghormati kepada tamunya untuk itu. Singkat cerita, kalau dikatakan tidak ada minta maaf, buat apa datang jauh-jauh kalau tidak meminta maaf itu? Apakah perlu dikatakan saya harus minta maaf? Pelukan udah menggambarkan itu. Ya teman-teman ya, masuk akal ya. Jadi itu ada pilihan untuk kita. Kalian mau percaya apa yang disampaikan oleh Michael Sinaga, atau kalian mau katakan apa yang dikatakan oleh Andi Aswan yang benar mendengarkan cerita langsung dari dua orang yang berada menyaksikan langsung pertemuan antara Pak Jokowi dan kemudian Egy Sujana, teman-teman.
Kalian mau percaya Michael Sinaga atau kalian mau percaya Andi Aswan, itu pilihan kalian. Tapi kalau saya pribadi lebih meyakinkan yang diceritakan oleh Andi Aswan, teman-teman. Karena apa? Karena masuk akal ya. Ngapain juga coba teman-teman ya. Dan ini asumsi saya teman-teman. Analisa saya secara pribadi, saya percaya nih teman-teman ya. Sebelum ketemu dengan Pak Jokowi pasti Egy Sujana entah itu melalui kuasa hukumnya ke kuasa hukum Pak Jokowi atau melalui relawan Jokowi dan kemudian mereka sampaikan kepada Pak Jokowi, pasti sudah menyampaikan niat ingin berkunjung kepada Pak Jokowi. Tentu saja ketika seseorang ingin berkunjung kepada Pak Jokowi, apalagi ingin bertemu empat mata dengan perbincangan yang kalian dengarkan itu 55 menit teman-teman ya, pasti ada proposal yang diajukan teman-teman, atau ada komunikasi, dibangun komunikasi lebih dahulu. Pihak dari Egy Sujana mungkin menyampaikan kepada relawan Jokowi dan kemudian dari relawan Jokowi menyampaikan kepada Pak Jokowi, Pak, ini andai-andai saya saja teman-teman ya, analisa saya bukan sebuah fakta. Mungkin saja ketika Bang Egy Sujana mendengarkan bahwa ada pernyataan dari Pak Jokowi akan memberikan maaf kepada 5 tersangka dan kemudian 3 tersangka itu akan terus dilanjutkan untuk memberikan pelajaran kepada publik, menyikapi atau meresponi apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi kepada media bahwa akan memberikan maaf, inisiatiflah Egy Sujana. Sekali lagi, ini analisa. Kemudian dia mencari cara bagaimana untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi dan ingin menyampaikan permintaan maaf. Kemudian dia sampaikanlah kepada relawan Jokowi yang kemudian lewat relawan Jokowi ini akhirnya datang kepada Pak Jokowi menyampaikan, Pak, ini ada yang merespon Bapak dari beberapa tersangka, ada 2 orang nih Pak yang mau ketemu, ingin bersilaturahmi dengan Bapak, mungkin akan ada permintaan maaf di sana. Lalu kemudian Pak Jokowi menyambut baik, diaturlah schedule-nya, protokolnya seperti apa, tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada wartawan dan sebagainya teman-teman. Ditentukanlah hari tersebut, kemudian mereka bertemu. Saya percaya 100% bahwa itu bukan sesuatu hal yang spontan. Tiba-tiba saja langsung datang ke sana, langsung tok, maaf saya tersangka mau bertamu dan minta maaf. Saya yakin dan percaya tidak seperti itu teman-teman. Akan tetapi saya percaya semuanya sudah diatur. Niat Egy Sujana ingin bertemu dengan Pak Jokowi diatur terlebih dahulu, disampaikan terlebih dahulu kepada Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi mengiyakan. Bertemulah mereka dalam sebuah kesempatan yang akhirnya menjadi viral hari ini. Nah kemudian ketika disampaikan oleh Andi Aswan, Bang Egy berdoa dengan mengatakan ayahanda. Kemudian Pak Jokowi masih mengingat momen masa lampau ketika Pak Jokowi ada di bagian untuk meresmikan kalau nggak salah soal LBH yang kemudian dilakukan oleh Egy Sujana dan teman-temannya. Pak Jokowi masih mengingat itu. Saya pikir itu bukanlah sebuah karangan belaka yang semudah itu seorang Andi Aswan sampaikan ke hadapan publik. Tentu saja Andi Aswan ini tidak mau untuk mengarang sebuah cerita sehingga itu bisa menjadi jerat bagi dirinya. Makanya dari itu dia menyampaikan hal yang benar-benar murni dia dengar dari pelaku yang ada, menyaksikan langsung dengan mata kepalanya, dengan telinganya mendengar bahwa percakapan itu terjadi. Bagaimana ada doa, Egy Sujana memimpin doa sampai 12 menit, kemudian Pak Jokowi berbincang, bercengkrama dengan Egy Sujana. Itu adalah sebuah contoh yang baik. Dan saya pribadi lebih memilih untuk percaya apa yang dikatakan oleh relawan Pak Jokowi yang ada di sana kepada Bang Andi Aswan dalam Rakyat Bersuara ketimbang mau mempercayai apa yang dikatakan oleh Michael Sinaga yang katanya dia telepon Egy Sujana dan kemudian mengatakan ini dan itu kepadanya. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kalian mau percaya siapa. Yang penting kita sama-sama terus berusaha untuk melawan hoax, melawan setiap tipu muslihat orang-orang yang pengen untuk menghancurkan bangsa ini. Bagaimana pendapat kalian? Kalian mau percaya yang mana? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.